Di sebuah tempat, terdengar suara jeritan seorang perempuan yang sedang meringis kesakitan. Suara itu adalah suara Stella. Saat itu dia sedang menjalani hukuman yang dia dapat akibat dari perbuatannya. John benar-benar marah pada Stella karena berani melemparkan high heel pada Samantha. Jadi John memberikan hukuman pada wanita itu dengan mencabut kuku jari tengahnya. Tidak hanya ada Stella di sana, Bill Loren juga berada di sana dan tidak bisa melakukan apa-apa saat melihat kuku putrinya dicabut begitu saja. "John, tolong ampuni aku," mohon Stella sambil memegangi tangannya yang bergetar dan berdarah. "Jadi kau sudah tahu apa kesalahanmu? Maaf. Maaf. Tidak akan aku ulangi lagi," ucap Stella dengan ketakutan. "Ingat, ini hanyalah sebuah peringatan untukmu. Jika kau berani melakukan lebih dari tadi, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu." John mengetuk-ngetukkan tang yang dipegangnya ke atas meja dan melemparkan tatapan tajam pada Stella yang menangis sambil memegangi tangannya. "John, tolong maafkan putriku karena dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan," pinta Bill Loren. "Dia tidak tahu." John menatap Stella dengan tajam dan bertanya dengan sinis. Stella ketakutan, begitu juga dengan Bill Loren. Mereka berharap mereka bisa dilepaskan dari sana. "Aku sudah memberi putrimu banyak kesempatan dan aku sudah tidak mengingat jebakan kalian terhadapku, tapi beraninya putrimu menipuku dan melukai wanitaku di depanku," kata John dengan kesal. "Menipu? Apa yang telah Stella lakukan?" tanya Bill Loren. "Bill, seharusnya kau tahu. Sebelum jadi tunanganku, Stella sudah mengandung anak orang lain," jawabnya. Bill Loren terbelalak kaget, begitu juga dengan Stella. Apa John sudah tahu rahasianya? "Dari mana kau tahu, John? Apa wanita Ja ***eng itu yang mengatakannya padamu?" teriak Stella. "Stella, kau masih belum belajar dari kesalahan. Apa gigimu juga ingin aku cabut?" tanyanya. Stella langsung menggeleng dengan wajah pucat pasi. "Tidak mungkin, John. Pasti ada kesalahpahaman di sini," sela Bill Loren lagi karena dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Jika kau tidak percaya, coba kau tanyakan sendiri pada putrimu itu. Urusanku dengan kalian sudah selesai, tapi ingat, jangan berani berbuat lebih jauh daripada ini. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian," ancamnya. Setelah kepergian John dan para anak buahnya, Bill Loren segera menghampiri putrinya yang terduduk di atas lantai dan sedang memegangi tangannya. "Stella, jelaskan padaku apa yang dikatakan John itu benar?" tanyanya. "Dad, aku," jawab, teriak Bill Loren dengan kencang. Stella menunduk, tidak berani melihat wajah ayahnya yang sedang marah. "Dad, itu sudah kejadian lama. Aku sudah membuang anak itu," jawabnya. Bill Loren terbelalak kaget. "Jadi benar kau melahirkan anak orang lain?" tanyanya meyakinkan. Stella hanya bisa mengangguk dan menunduk. "Anak bodoh. Lihat, karena kebodohanmu aku juga kena imbasnya. Apa kau tidak tahu? Perusahaan kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi." "Sorry Dad, aku sudah membuang anak itu dan berharap anak itu mati, tapi siapa sangka anak itu ditemukan oleh seseorang dan masih hidup." "Kenapa kau buang, Hah? Kenapa tidak kau gugurkan saja selama masih di dalam perutmu?" teriak Bill Loren. "Waktu itu aku takut, Dad. Aku takut melakukan aborsi," teriak Stella tidak mau kalah. Stella mengusap air matanya. Rahasia yang dia simpan selama 3 tahun terbongkar begitu saja. "Lalu kenapa John bisa tahu hal ini?" "Perempuan Ja ***eng itu," jawab Stella. "Perempuan yang mana?" "Perempuan yang telah merebut John dariku. Pasti dia yang mengatakan semuanya pada John," kata Stella yakin. "Apa maksudmu?"
Dad, entah kenapa semua ini begitu kebetulan. Wanita yang merebut John dariku dialah yang telah menemukan anak yang aku buang waktu itu. Bill Loren melotot tidak percaya. Lihatlah, kau melakukan semuanya tanpa pikir panjang. Sekarang katakan padaku, siapa ayah dari anakmu? Tanyanya. Stella menggigit bibirnya, sepertinya dia tidak punya pilihan lain dan harus mengatakan semua rahasianya saat itu juga. Franz Leonardo. Jawabnya ragu. Bill Loren kembali melotot tidak percaya. Franz Leonardo. Dasar anak bodoh, kau berhubungan dengan seorang supir. Makinya. Dad, dulu aku bermain-main saja dengannya. Aku tidak tahu jika aku akan hamil anaknya. Bill Loren segera menghampiri putrinya dan menamparkan wajah Stella dengan kencang. Dasar bodoh. Kau membuatku dengan malu berhubungan dengan seorang supir. Sekarang anak itu masih hidup, bagaimana jika sampai ada yang tahu jika putriku melahirkan anak seorang supir? Katanya putus asa. Aku sudah berusaha, Dad, membayar orang untuk menyingkirkan anak itu tapi gagal. Tiba-tiba Stella terdiam. John berhubungan dengan wanita itu. Apakah orang yang dia bayar untuk melenyapkan anak itu dan tidak pernah kembali lagi semua karena perbuatan John? Dad, aku... Shut up! Teriak Bill Loren. Rapikan penampilanmu dan obati tanganmu. Lupakan John dan ikut aku ke Australia sekarang juga. Tapi Dad... Stella, jangan banyak membantah lagi. Semua karena kebodohanmu dan mengenai anak itu, aku akan membantumu menyingkirkannya karena aku tidak mau mempunyai cucu dari seorang supir. Dad, dengarkan, Franz sudah hebat sekarang. Kenapa kita tidak bekerja sama dengannya saja? Hebat? Kau sungguh naif. Franz bisa hebat karena kejahatan dan kelicikannya. Kehancurannya hanya menunggu waktu saja. Sekarang jangan mengulur waktu, segera ikut aku ke Australia karena kita akan mencari sekutu untuk membalas perbuatan John. Tunggu Dad, dengarkan. Selama ini Franz selalu bertanya tentang anaknya dan aku pikir akan lebih baik jika aku mengatakan padanya jika anaknya masih hidup. Bill Loren memperhatikan wajah putrinya dengan serius. John pasti melindungi wanita itu dengan anak Franz dan sedari dulu Franz sangat membenci John, jadi sebelum pergi, bukankah akan lebih menyenangkan jika kita menambah api permusuhan di antara mereka? Sekali tepuk, 3 lalat akan mati. Katanya dengan licik. Heh, tumben kau pintar. Puji Bill Loren sedangkan Stella tersenyum dengan licik. Segera temui Franz, biarkan mereka saling bunuh satu sama lain, jika ada yang menang, kita siapkan kejutan lain. Sekarang aku akan menghubungi temanku yang ada di Australia dan dia pasti akan dengan senang hati membantuku melenyapkan John. Stella mengangguk sedangkan senyum liciknya terus menghiasi wajahnya. Stella memperhatikan jarinya yang masih berdarah. John sudah tidak mungkin menjadi miliknya dan Franz juga sudah membencinya. Keinginannya sekarang hanya perlu membalas perbuatan mereka satu persatu. Dia akan segera menemui Franz untuk menghasutnya dan mengatakan jika anaknya masih hidup. Sedangkan saat itu, John sedang menuju ke apartemen Samantha. Dia sudah sangat tidak sabar untuk menemui kekasihnya. John berjalan dengan cepat menuju ke arah pintu apartemen Samantha dan membukanya dengan tidak sabar menggunakan kunci cadangan yang dia punya. Dia segera masuk dan tidak mendapati Samantha di dalam sana. John mencari Samantha di dalam kamarnya dan lagi-lagi Samantha tidak ada. Dia jadi khawatir, di mana Samantha saat ini? Kembali ke Samantha dan Franz. Samantha masih menatap Franz dengan penuh tajam dan dari tatapannya sangat jelas dia benci dengan Franz. Franz masih menunggunya dengan gelas yang terangkat di depannya. Ayo, bersulang denganku. Ajak Franz kembali. Samantha tersenyum dengan terpaksa dan mengangkat gelas wine itu juga.
Franz segera mengadukan gelas mereka sehingga menimbulkan dentingan dan mulai meminum wine itu. Samantha hanya menggoyang-goyang gelas di tangannya dan memperhatikannya. Dia bukan wanita bodoh yang akan terjebak untuk 2 kali oleh minuman memabukkan itu. Franz, aku sudah menuruti semua keinginanmu. Aku sudah makan sesuai keinginanmu dan aku juga sudah menjawab pertanyaanmu. Sungguh tidak adil bukan jika aku tidak melontarkan permintaanku padamu? Tanyanya. Franz memperhatikannya dan meletakkan gelas wine yang dipegangnya kembali ke atas meja. Jadi sebelum aku meminum wine ini bisakah kau kabulkan permintaanku? Tanyanya. Katakan. Akan aku kabulkan apapun permintaanmu. Jawab Franz. Tolong kembalikan kunciku sekarang. Pintanya. Hanya itu? Apa kau tidak mau meminta hal lain? Seperti berlian atau pakaian mahal? Tanya Franz. Tidak terima kasih, yang aku butuhkan hanya kunci rumahku. Jawab Samantha dengan dingin. Ayolah, aku akan memberikan semua yang kau sebutkan. Kata Franz lagi. Samantha tersenyum dengan malas, dia bukan wanita mata duitan. Berlian? Pakaian mahal? Dia sudah punya semua itu di rumahnya. Terima kasih atas niat baikmu Franz, asal kau tahu aku tidak butuh semua itu dan yang aku inginkan hanya kunci rumahku, jadi tolong kembalikan. Pintanya lagi. Franz menatapnya dengan serius dan kembali meneguk wine-nya. Apa tidak ada hal lain yang kau inginkan? Tanya Franz meyakinkan. Pria itu mengeluarkan kunci rumah Samantha yang dia simpan di kantong celananya kembali dan menyodorkan benda itu kepada Samantha. Dengan cepat Samantha segera meraih kunci apartemennya dan segera mengangkat gelas wine di depan Franz. Satu hal lagi yang aku inginkan, aku harap kau tidak mencariku lagi. Setelah berkata demikian, Samantha bangkit berdiri dan menuangkan wine yang ada di dalam gelas ke atas kepala Franz. Franz begitu kaget, begitu juga orang-orang yang duduk di sekitar mereka. Samantha kau? Geramnya marah. Franz tidak menyangka Samantha berani melakukan itu dan mempermalukannya. Samantha segera pergi dari tempat itu dengan puas. Setelah menahan kekesalannya sedari tadi, akhirnya dia bisa membalas Franz dan mempermalukannya. Samantha menaiki sebuah taksi untuk kembali ke apartemennya dan selama meninggalkan tempat itu dia tidak mau berpaling untuk melihat Franz. Setelah tiba Samantha begitu kaget saat membuka pintu rumahnya yang sudah tidak terkunci dan mendapati John sedang duduk di atas sofa dan melotot ke arahnya. Dari mana saja kau? Tanya John dengan kesal. Keluar sebentar. Kemana? Pergi dengan Franz. Wajah John langsung menegang menahan amarah saat mendengarnya. Pria itu segera bangkit berdiri dan dengan cepat pula, John berjalan ke arah Samantha dan memegangi kedua bahunya dengan erat. Apa yang kau lakukan berdua dengan Franz? John, lepaskan. Bahuku sakit. Samantha berusaha melepaskan dirinya tapi John mencengkram bahunya begitu erat. Samantha, apa kau kembali hanya untuk menemuinya? John benar-benar dibakar api cemburu. Apa maksudmu? Aku pergi dengannya karena terpaksa. Jawab Samantha kesal. Terpaksa? Apa yang memaksamu sampai kau harus ikut dengannya? Franz merampas kunci rumahku jadi aku terpaksa pergi untuk mendapatkan kunciku kembali. Jelasnya. Kunci? Hanya karena sebuah kunci? John semakin kesal dibuatnya apalagi sedari tadi dia menunggu Samantha dengan cemas tapi wanita itu malah pergi dengan Franz. John benar-benar tidak bisa menahan emosinya. Kenapa kau harus mengikutinya? Kau bisa kembali ke rumahku dan menungguku kembali. Apa kau lupa jika aku juga punya kunci rumahmu? Teriaknya penuh emosi. Jangan berteriak padaku. Teriak Samantha kesal. Jelaskan padaku, kenapa kau mengikutinya hanya gara-gara sebuah kunci saja?
John kembali bertanya dan berusaha menahan emosinya. Apa kau bodoh? Jika aku membiarkan Franz membawa kunci rumahku, maka secara tidak langsung aku telah terang-terangan mengundangnya untuk keluar masuk seenaknya dalam rumahku. Apa kau mau itu terjadi? Tanyanya. John menatap Samantha dengan tajam, begitu pula dengan Samantha. John menarik nafasnya dan segera melepaskan cengkraman tangannya di bahu Samantha. Dengar, aku sangat khawatir denganmu. Aku sudah menunggumu sedari tadi dan menghubungimu, tapi kau tidak menjawab ponselmu. Aku benar-benar khawatir padamu. John hendak meraih tangan Samantha, tapi Samantha segera menepis tangan John dan berlalu pergi dari hadapannya tanpa berkata apa-apa. Samantha berjalan menuju kamarnya. Dia sangat lelah dan ingin secepatnya beristirahat, tapi John malah memperlakukannya seperti itu. Kedua bahunya terasa sakit. Apa John tidak tahu bahwa dia mencengkram bahunya begitu kuat? Baby, maafkan ah. Samantha membanting pintu kamarnya dengan kencang tanpa mau mendengar ucapan John lagi. John melihatnya dengan perasaan bersalah. Apa tindakannya tadi salah? Dia hanya khawatir dengan Samantha, dan saat mendengar Samantha pergi dengan Franz membuatnya dikuasai oleh emosinya. John kembali duduk di atas sofa, tapi matanya masih menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Haruskah dia masuk ke dalam dan meminta maaf? Sedangkan di dalam kamar, Samantha melepaskan bajunya dan segera menuju kamar mandi. Samantha melihat bahunya di depan cermin yang tampak memerah dan bekas jari John terlihat di sana. Samantha mengusap-usap kedua bahunya dan segera berdiri di bawah shower. Sakit seperti itu sudah biasa dia terima sewaktu latihan karate, jadi dia tidak memperdulikannya. Tapi yang membuatnya kesal, John memperlakukan dirinya seenaknya dan berani berteriak padanya. Samantha segera membersihkan dirinya di bawah guyuran air shower karena dia ingin segera beristirahat. Selagi dia sedang mandi, entah kenapa dia kangen Edward. Di saat sedih seperti ini, Edward selalu menjadi obat untuknya, tapi di mana pria kecilnya sekarang berada? Setelah selesai mandi, Samantha segera menjatuhkan diri di atas ranjang dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia malas keluar dari kamar dan sedang malas bertemu dengan John. Lebih baik dia tidur dan melupakan apa yang barusan terjadi. John menunggu di luar dengan perasaan bimbang. Sudah lebih dari 30 menit dia menunggu di sana, tapi Samantha belum juga keluar. John segera bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar Samantha. John ingin membuka pintu kamar itu, tapi dia ragu. Bagaimana jika Samantha masih marah dengannya? Tapi ini semua bukan salahnya, bukan? Dia hanya khawatir saja dan tidak seharusnya Samantha marah seperti ini. John mengurungkan niatnya dan hendak berjalan pergi, tapi kemudian pria itu menghentikan langkahnya. Oh shit. I hate this situation. Makinya. John kembali melangkah menuju pintu dan memutar handle pintu dengan cepat. Dia kira Samantha akan menangis di dalam sana, tapi ternyata wanita itu sedang tidur. John menghampiri Samantha dan naik ke atas ranjang. Dengan pelan John segera menarik Samantha yang tertidur ke dalam pelukannya. Lebih baik mereka seperti ini terlebih dahulu, dan pada saat mereka bangun nanti, dia harap hubungan mereka kembali seperti semula lagi.